Halo sobat dan sohib kalibrasi komik. Ini sebenarnya sebelum kita mulai, saya ini apa ya? Sebenarnya yang patut berada di sini ada satu makhluk lagi, Mas. Oh gitu. Mas Harwanto namanya. Beliaulah sakjane sejatinya yang mengundang Mas Ani. Iya. Jadi saya waktu itu gini, Mas Ani. Oh ya, udah pasti tahu dari thumbnailnya ya. Udah woro-woronya udah rame banget. Jadi sebenarnya Mas Ani yang disuruh untuk menghubungi Mas Ani itu aku. Oh gitu. Aku tuh sebenarnya udah bilang sama Mas Har, aku kurang pede. Kenapa? Nggak tahu, nggak ada hubungannya sih. Saya tuh tipe ini enak nggak ya gitu, kayak saujuk-ujuk, tapi coba deh lah ya, Bismillah lah ya gitu kan. Aku tuh tipe yang kayak gitu, kalau nggak begitu kenal kurang pede gitu. Terus Mas Har bilang udah coba dulu gitu. Aku juga gini, makanya pas dibales seneng banget tuh gitu. Alhamdulillah kok dibales ya kan. Oh ya wes, aku seneng banget. Jadi buat para sobat dan sohib kalibrasi komik, saya kasih tahu Mas Har mencari-cari kunci dan nggak ketemu. Dicari-cari nggak ketemu, udah foto-foto, dicari-cari ya sudahlah. Jadi permohonan maaf ke Mas Ani juga nggak bisa hadir. Semoga ketemu kuncinya, Mas Har. Amin. Sama sebenarnya kalau yang nanyanya dalam mendetail tuh Mas Har. Oh gitu. Jadi aku takutnya kurang bisa dalam dan mendetail. Siap. Oke. Nah, Mas Ani ini sebenarnya aku tuh ketemu karya Mas Ani pertama kali ini sebelum kita masuk ke ini ya, Jagat Raya ya. Sebelum kita masuk ke Jagat Raya, jadi monggo silakan, nggak apa-apa, santai. Aku tuh ketemu Mas Hani itu karya yang pertama H2O. Yang reborn atau yang biasa? Berwarna. Yunus jadi coloris. Yes. Aku tuh beli gara-gara Yunus tuh muridku di lab school. Oh, Yunus tuh muridnya Mas Di lab school. Terus beliau itu dari dulu memang shining ya. Iya. Memang bersinar. Iya. Terus ya kan mau nggak mau dibeli kan. Akhirnya tak beli kan. Terus kalau nggak salah itu Mas Hani itu bukan penggambar ya? Bukan. Mas Cesa. Cesa. Yang gambar tuh Cesa, Alex, sama ada namanya Alex. Line art-nya. Terus Cesa itu inking. Oh, Cesa inking. Oke. Coloring. Sama Shane Tortilla. Oke. Mas, pertanyaannya Mas waktu di H2 itu sebagai apa sih? Editor in chief. Terus pas jadi pagelaran, Mas? Pagelaran itu saya nggak apa-apa. Jadi ceritanya adalah itu kan H2 Reborn ya, bukan yang H2O pertama. Oke. H2 Reborn itu kan sama Sweta Kartika. Terus tiba-tiba ada teman-teman dari perakit perahu kertas. Itu ini approach ke kami kayak, Mas, aku suka banget sama komiknya, boleh nggak alih mediakan ke teater gitu. Gitu. Sorry, O-nya panjang. Aku nonton, Mas. Oh ya, aku nonton. Terima kasih. Iya, itu kayaknya teater pertama aku loh, Mas. Iya. Aku nggak nyangka. Maksudnya teater pertama yang aku tonton, bukan yang aku ikut, gitu kan. Aku tonton, terus kan biasanya aku kalau sama teman-teman itu Shakespeare, Macbeth, dari Teater Sastra UI, terus aku nggak kepikir robot-robotan, Mas. Siapa yang mikir masa akan ada teater robot? Siapa yang nggak ada yang bikin? Iya, jadi halo teman-teman Oni lagi Nosa, teman-teman Teater Sastra UI. Kalau kita baju baru Sang Raja itu, terus macam-macam pokoknya kebayang lah ya. Ini robot, Mas. Saya nonton tuh, Mas. Asli. Keren loh, Mas. Buat teman-teman yang nggak waktu itu saya nggak berani moto. Tapi moto cuman kita ngumpul-ngumpul sih sama teman-teman, sama yang lain. Jadi saya sama guru-guru ke sono. Aku ngajar di dekat sini, Mas. Dekat banget, jalan kaki. Aku foto-foto sama teman-teman. Jadi nggak berani, kan katanya nggak boleh motret ya. Pas digong gitu katanya dilarang memotret. Jadi aku nggak berani ya. Tapi itu bagus banget buat para sobat sama sohib. Keren banget pada saat itu. Nah, itu kan dari H2O. Terus aku tuh sempet, karena deg-degan juga, tadi kan sempet Mas Har gak bisa datang, aku langsung browsing kan, tipis-tipis nih, Mas. Ya kan, mohon maaf ya. Biasanya yang satset Mas Har. Bajingu tapi. Waduh, ini Mas Sani ngapain aja ini? Terus sempat lihat kulik-kulik,
ada hubungannya sama, mohon maaf ini saya kena handphonenya di situ ya buat ngerekam ya. Nusantara Ranger itu sebagai apa Mas? Mohon maaf. Kayak konseptor awalnya sama Sweta. Jadi aku, Sweta, terus istriku, terus ada beberapa teman lagi itu kayak bentuk. Awalnya sih awalnya aku iseng sama kayak Jakarta ya sebenarnya. Awalnya itu iseng nge-tweet. Oke. Itu lagi zaman-zamannya Satria Garuda, Bima. Iya, suka banget aku. Terus karena aku kecil kan besar dengan Godol 5. Oke. Kelihatan lah ya kita kelihatan. Dan lain-lain gitu kan. Kayak itu seru juga ya kalau misalkan ada pahlawan yang dari Indonesia gitu, 5 orang pemuda yang mewariskan 5 kekuatan pulau terbesar di Indonesia gitu. Itu aja dulu. Gitu aja. Nah, agak sebelum ke Jagat Raya nih. Jadi IP-nya pada saat ini ya, berarti saat ini gimana? Maksudnya apa Mas Weta, apa Emas, apa gimana? Mas Weta. Oh gitu IP-nya. Jadi kan berubah jadi Nusa 5 kan. Jadi Nusantara Ranger itu lumayan booming. 2014 itu lumayan booming. Iya Mas, tahu. Terus sampai dapat recognition dari penerbit Jepang. Iya, sempat tahu. Terus karena kita kerja sama penerbit Jepang, mereka concern kalau pakai kata Ranger dan bentukannya seperti Power Ranger atau Super Sentai, itu nanti kena gitu. License. Oh, tapi ini kata orang Jepangnya nih. Betul, langsung. Oh, langsung yang mau menggandeng. Betul. Ih, baik juga ya. Enggak tahu deh, kita ngelihatnya. Maksudnya mereka concern kalau misalkan kita jalan dengan ini nggak bisa karena itu harus diubah konsepnya, tetap dengan konsep 5 pemuda dari Indonesia yang mewakili 5 pulau terbesar, tapi tidak boleh dengan bentukan Ranger dan nama Ranger. Gitu. Jadilah diubah jadi Nusa 5. Tapi dirangkul ya. Nah, kenapa saya nanya ini tuh 2, Mas? Saya nggak tahu ya, saya takutnya salah ngomong atau gimana. Kok dikenalnya nih Mas Sani suka banget sama, nggak tahu yang ngelihat ya, cerita rakyat yang Nusantara, sempat Nusa 5, H2. Oh ya, H2 itu tuh kayak Hanoman ya. Betul, jadi Ramayana yang di reimagining di dunia sci-fi. Nah, ini Jagat Raya, saya kan tadi kemarin dapat email dari Mas Sani, saya nyium baunya tuh, baunya kok ternyata saya baru nyadar pas lagi duduk situ kan langsung ngerjain PR kan, waduh mati gua, kagak ada partner, mati. Kok wangi-wanginya saya takut salah nyebut ya para sobat sama Sweep Kalibrasi Komik ya, seneng sama cerita daerah ke Indonesiaan atau gimana nih Mas? Kenapa jadi concern itu? Concern sih sebenarnya ya concern juga sih, tapi kayak awalnya tuh dari Nusantara Ranger itu. Nusantara Ranger itu kan konsep 5 pemuda dengan 5 kekuatan dari 5 pulau terbesar Indonesia kan nggak hanya Jawa kan, saya kan orang Jawa kan. Jadi harus ngelihat semua nih, gimana caranya ya mau nggak mau research kan. Iya, betul, iya mau nggak mau. Research, saya cari-cari bukunya, saya ke Museum Nasional, lihat apapun itu yang ada di situ, sampai tanya-tanya teman-teman di daerah yang kayak Kalimantan segala macam, kira-kira apa ya gitu. Itu yang membuat saya makin kesini makin kayak, kok keren ya, keren banget loh gitu. Kayak misalkan salah satunya waktu dipakai ada di Kalimantan, itu namanya Sanaman Mantike. Apa itu Mas? Itu adalah cerita rakyat di mana menceritakan salah satu logam terkuat di Indonesia, dan logamnya logamnya itu nggak keras tapi logamnya keras tapi bisa melengkung, bisa lentur. Enggak, saya jadi inget ini film Savior of the Soul, Andy Lau. Pedangnya lepek bisa kayak gitu. Wah, gitu. Jadi ada gitu. Jadi ceritanya tentang satu orang namanya Tunjang apa siapa ya. Terus dia ketemu sama siluman babi. Atau babi itu, darahnya siluman babi itu adalah si bahan yang nantinya jadi besi yang paling kuat itu. Cerita rakyat
ya tadi paham ngomongin kita kan nggak Jawa semua ya. Ini tuh baru maksudnya keren banget sih sebenarnya kalau diangkat ke sebuah komik kah, budaya pop culture kah, ini menurut saya luar biasa lagi dari situ ya. Maksudnya kecintaannya terhadap dari cerita-cerita itu bahwa indah sekali, luar biasa sekali. Nah, dari situ masuk ke Jagat Raya gimana? Kok wangsitnya gimana? Jadi dari sekian banyak research yang saya coba kumpulkan, hanya seperberapanya yang terpakai untuk Nusantara Ranger. Oke. Iya kan cuma 5 ya. Cuma 5 betul. Elemen-elemen yang dipakai di Nusantara Ranger ini dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua ini hanya dipakai sepersekiannya lah daripada betul yang dong. saya dapat. Betul gitu. dong, iya. Nah, yang saya dapat research ini sayang kalau nggak diapa-apain. Oke, berburunya gimana tuh? Jadi, ini mohon maaf ya, Mas Hani, saya mohon maaf banget nih. Saya tuh benci banget penulis, Mas. Gak suka, Mas. Udahlah, sebel aja, enak banget lu nulis cari penggambar gitu. Pada saat itu Mas Hani gimana bisa? Ini gue ada kawinnya tuh gimana sih? Itu susah banget loh, Mas. Udah, kalau kalau ngikutin, mungkin ada ngikutin saya di Twitter kali ya. Iya, yang Twitter itu Jagat Raya itu konsepnya dari tahun 2014. Mohon maaf, 2014 itu 2 tahun setelah kiamat ya, 2012 ya. Itu 2014 tuh kayak 10 tahun lalu. Jadi kayak keren kali ya kalau ada cerita rakyat tapi settingnya di luar angkasa gitu. Karena saya suka banget Star Wars 1. Terus waktu itu lagi booming-boomingnya Guardian of the Galaxy volume 1. Oke. Space opera. Kayaknya gini deh. Jagat Raya tuh kayaknya gini deh. Kenapa namanya Jagat Raya juga kayak bisa menceritakan siapapun di dalam Jagat Rayanya gitu kan. Oke. Ini dari satu karakter aja gitu. Terus kayak ya udah dari 2014 itu mencoba untuk mencari tandemannya ini gitu. Susah pasti. Susah, 1, 2, balik lagi butuh modal kan ya. Sorry nih apek banget ya. Oke, betul Mas, betul. Kalau ya mungkin is a blessing in disguise juga ya. Ada saya tuh kerjanya nge-tweet aja gitu keren ya kalau Jagat Raya kalau gini keren ya, kalau misalkan ada pitung kalau di Jagat Raya kayak gini keren ya, kalau misalkan ada taruh kayak gini, kancil kayak gini, terus berarti kan suka gitu. Lama kadang-kadang kayak on off ya. 10 tahun itu kayak on off. Sempet bikin satu komik prolognya berwarna kayak H2O yang pertama kayak Yunus gitu. Tapi nggak berjalan dengan lancar lah pokoknya ya, pandemi dan lain-lain. Akhirnya stop nih sampai di 2020 ini partnerku yang namanya Angga itu kayak, San, ini sayang banget, gue suka banget sama konsepnya, jalanin lo ya, gas aja lah udah gitu. Ya terus habis itu mungkin ya karena 10 tahun bertemu dengan banyak orang dan banyak kenalan gitu. Akhirnya ini kan yang ngerjain kan muridnya Sweta Kartika. Iya. Fadli itu kan yang bikin Rajasa. Kebetulan Rajasa keluar dulu kan, terus kayak saya suka banget nih. Ini dia nih style yang karena aku pengen itu bukan tipe yang bukan tipe yang serius, deep, ya keren harus ya, tapi kayak serius banget gitu, harus ada harus ada komedinya, harus ada reference ke pop culture-nya gitu. Jadi kayak ini pas banget nih pas Rajasa keluar, oh ini aku mau ini dia nih gitu. Yang ngerjain, terus ya itu udah memberanikan diri untuk nggak kenal sebenarnya, nggak kenal personal kan sama Sweta, tapi nggak kenal personal sama Fadli ya. Memperkenalkan diri dengan secara formal gitu. Nama saya Sani, saya temannya Sweta Kartika. Terus saya suka banget sama Rajasa, mau nggak? Saya punya ide gini, mau nggak? Kayak pertama gini, Mas ini ada yang nyepam saya. Namanya Sani, bener nggak nih temen ente? Oh iya bener, itu orangnya baik. Oke Mas, ngecek doang gitu. Terus kayak langsung nggak lama itu kayak, oh iya Mas boleh. Gitu. Ya udah, ya semenjak
berapa bulan ya? Kerjainnya tuh awal pertengahan 2024 ini lah. Dari pertengahan 2024 ini boleh diintip ya Mas ya? Boleh, ini press kitnya. Kalau ini komiknya. Ini kalau misalkan Mas Widi mau baca nanti, berarti Mas Widi adalah orang pertama yang baca komiknya di luar tim. Wah, shit. Jagat Raya. Jangan tuh. Nanti malah diledek-ledek kita. Nggak usah Mas ya. Nggak bener kita. Jangan. Udah demi menjaga tali silaturahmi, nggak usah di-review. Kita yang udah ribet. Cari nafkah susah banget. Wah, oke. Jadi berapa bulan itu Mas? 2-3 bulan ya? Mungkin efektifnya 2-3 bulan ya, tapi dari pendekatannya sekitar 5-6 bulanan lah gitu. Mas, saya mau nanya nih, ini to the point aja nih. Saya mau nahan-nahan juga susah Mas. Ya. PO sampai 100 tuh Mas. 100, udah 100 maksud saya. 100. Mas nih, kita kan ngomik juga nih Mas ya. Halo para sahabat Ontak Report Production, semua Kabum juga teman-teman. Mas, saya tuh sempat baca tuh Mas, menggunakan ini sosial media dengan nih, sorry nih, kok bisa 100 gimana caranya sih Mas? Mas tolonglah Mas, tolong saya Mas, baru 16 Mas, tolonglah. Apa ya? Sebenarnya adalah awalnya tuh targetnya nggak 100. Nggak ada orang target 100. Nggak ada, dipotong. Memang nggak ada. Bener kata Mas Budi, emang nggak ada. Targetnya tuh maksimal 50 lah gitu kan. Karena awalnya kenapa bikin PO? Karena pengen tahu kan kita harus cetak berapa buat Komifuro. Ini kan pertama di Komifuro. Rilisnya. Gimana caranya? Ya udah bikin PO aja, bikin PO. Kira-kira berapa? Ya kita lihat lah. Kalau misalkan 50, alhamdulillah banget gitu. Berarti ada 50 orang yang suka gitu kan. Ya udah, buka tuh 2 minggu. Hari ketiga udah 35 apa berapa gitu. Oke, shit. Sorry. Kenceng juga ya. Oke, gitu. Ya udah, terusin. Terus agak slow di pertengahan minggu kedua, antara 1 ke 2, terus begitu saya keluarin covernya. Langsung deh tuh. Wah, mau mukulin orang. Saya itu belum cover ya. Belum. Why? Jadi kita rilis 8. Teach me, Master. Kita rilis 8 halaman teaser. Yang ada di sini yang iya, ada press kit. Nanti kita slide. Akan dapat 8 halaman teasernya. Itu sudah alhamdulillah bisa menjaring ya hampir 40-50 orang lah. Ini 50 nih, gimana? Terusin. Terus buat Komifuro ya udah, pokoknya kalau misalkan sebelum 100 ya kita 100, kalau misalkan udah 100 ya 150 lah gitu. Ya udah oke. 106 jadinya. Tuh, belum 100 lah kalau. Oke, di situ kan juga ngomongin tentang marketingnya dengan saya baru dapat bahasa baru nih dari Mas Sani ya. KOL. Apa itu? Apa itu? Sorry nih. Ini adalah kalau misalkan sebenarnya nama lain dari influencer. KOL itu key opinion leader. Jadi orang-orang yang kita tunjuk untuk ya udah lo gua collab sama lo buat promosiin komik gua gitu. Oh gitu. Saya kira grup band. Berarti kok. Saya kira Mas itu sudahlah. Kan saya jadi malu ya. Kan saya harus kerjain PR nih. Oh gitu, oke. Nah, tapi itu pas sebelum rilis atau gimana Mas bikin itu? Jadi ini, kenapa saya bikin kayak press kit, press release, di sosial media lumayan aktif, terus terakhir kan bikin kayak WhatsApp community kan? Iya. Itu kayak wait, what? Why? To nurture the future readers and orang-orang yang sudah PO. Jadi we wanna make them the heroes, not us. Why? Sorry, ini cara baru. Apa cara lama? Apa saya nggak tahu? Ini adalah apa yang saya pelajari selama hampir 3 tahun di industri film. Wow. Karena saya beruntung banget, atasan saya langsung kan adalah Joko Anwar. Oke. Terus? Joko Anwar kan terkenal dengan satu karya dia, marketingnya bagus banget. Iya, marketingnya bagus banget, saya akuin. Belajar banyak banget saya sama dia dan tim-timnya. Jadi film itu
ada pekarya kan, sutradara dan lain-lain timnya. Betul. Tapi film itu juga membutuhkan tim marketing sama tim publicist. Ya karena dia barang ya kayak ini sama barang kayak sama kayak ini handphone sama itu, dijual dijual. Karya itu butuh dijual. Sayangnya di komik Indonesia adalah komikus itu kadang-kadang single fighter kan? Lah iya mas. Single fighter sehingga dia sudah mencurahkan seluruh tenaganya untuk bikin komik yang bagus. Komik yang bagus itu harus dipasarkan ke halayak yang ramai, baik di circle-nya maupun di luar circle-nya. Betul. Oke. Dia udah capek duluan nih bikin komik yang bagus. Capek. Lu mesti gimana ya supaya komik gue dibaca banyak orang? Akhirnya satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah ya udah promo aja di channelnya dia sendiri. Betul. Gitu kan, dengan Facebooknya dia apapun itu, Instagramnya dia, udah gitu. Yang saya pengen Ayah coba untuk terapkan di Jakarta Raya adalah bisa nggak ya cara-cara untuk memarketingi film itu diaplikasikan di komik gitu. Jadi dicobalah sekarang. Masuk press kit ini kan kadang-kadang kayak mungkin orang-orang kayak ngapain sih bikin press kit kok berlebihan amat gitu kan. Tapi kayak buat orang yang penasaran dengan Jakarta Raya, daripada saya misalkan email satu-satu atau misalkan saya jelasin lagi berkali-kali setiap kali di tweet, bikin aja press kit jadi orang-orang bisa baca langsung. Musik melakukan itu, film melakukan itu. Kenapa industri yang katanya pop ini nggak melakukan itu juga? Mas Muhammad, satu lagi. Ya. Di grup itu membahas apa ya Mas? Apapun. Jadi kalau misalkan Mas masuk, ada section lore and referensi. Jadi referensi yang dipakai di Jakarta Raya apa aja. Atau kami sebagai kreator bisa, kan referensi cerita rakyat itu sangat terbatas di sini. Paling banyak adalah buku anak yang menceritakan tentang cerita rakyat. Kita kan nggak tahu, kayak misalkan kayak tadi itu Senaman Mati kayak itu kan kita nggak tahu kalau misalkan beneran ada cerita seperti itu gitu. Jadi tanya nih teman-teman yang daerah Kalimantan, apa ya kira-kira cerita rakyat yang underrated tapi menurut kalian keren yang harus bisa dengan Jakarta. Oh ini mas gitu. Ada gitu. Terus ada fan art dan creativity. Jadi orang-orang yang pengen bikin fan art atau pengen bikin nyari referensi buat fan art bisa taruh situ gitu. Terus ada yang kayak general atau biasa ngobrolin tentang Jakarta Raya, tentang komiknya. Terus intinya apapun tentang Jakarta Raya di WhatsApp community itu monggo gabung, terus bisa ngobrol sama kreatornya, bisa ngobrol sama teman-teman yang suka Jakarta Raya juga. Saya pengen nanya sebenarnya. Oh ya, buat para sobat sama Sohib Kalibrasi komiknya hitam putih ya? Komiknya hitam putih, dalam hitam putih. Saya pengen nanya, ketika proses kreatif ini kan Mas kan mengkonsep ya. Pada saat menyerahkan ke Mas Mas Fadli itu sudah Mas coba gambar, maksudnya desain karakternya, atau menyerahkan desain karakter ke Mas Fadli. Jadi bayangan saya dan saya coba gambar, karena saya nggak bisa gambar ya, maksudnya gambar ya seadanya aja lah gitu. Karena gambar terus kasih Fadli, terus kayak Mas aku minta ininya aja, aku minta deskripsi karakter dan ciri-cirinya aja kayak gimana. Jadi aku bikinin tuh Tarup umur berapa, ciri-ciri khasnya apa, pakai Google, pakai jaket, pakai segala macam gitu. Nanti dia yang menerjemahkan seperti apa, jadilah seperti ini gitu. Oh, I see. Berapa kali running tuh? Karena kan Mas, maaf ya kenapa saya nanya itu, karena beliau ini kan menulis ya, satu lagi visual. Saya tuh nggak pernah kawin Mas. Enggak, berantem dah yuk gitu. Sayanya begini, yang nulis begini, ego berantem mulu. Itu enggak nyampe 3 kali lah, maksimal tuh 3 kali tektokan lah gitu. Kayak bahkan akhirnya sampai kayak Tarup itu pertama kali yang dia bikin, terus tiba-tiba kayak Mas kayak gini nggak? Oke, gitu. Ya agak berubah, kancil lah mungkin. Kancil agak berubah dikit. Sorry nih, saya pengen naik. Kenapa kancil sih Mas? Kan beliau begitu. Enggak. Sorry nih. Kenapa pakai Tarup sama kancil? Aku tuh pengen supaya orang yang baca pertama kali Jagat Raya ini kebayang konsepnya dulu. Jadi Tarup dan Kancil adalah 2 tokoh mungkin paling terkenal di teman-teman yang baca jagat
folklore Indonesia. Folklore. Orang kalau misalnya taruh, oh ya taruh nyuri selendang, kancil nyuri They timun. both do something nasty. Iya. Oke. Udah tahu konsepnya ya. Taruh sama kancil di cerita rakyat yang beneran kayak begini. Kalau kami twist di Jakarta Raya kayak begini. Jadi kebayangkan seberapa jauh kita twistnya, seberapa jauh masih ada elemen yang kepake pasti harus gitu, karena kami pengennya begitu dia anak-anak mungkinnya baca taruh sama kancil, mana Jakarta Taruh ya di Indonesia, kayak gimana sih cerita aslinya gitu. They both bounty hunter ya? Iya betul. Bounty hunter. That's why they use Jakarta. Oh enggak bercanda. Tapi itu pertimbangan awalnya ya, karena orang relate bukan misalkan Mas saya taruh langsung ini kan sebenarnya Jagat Raya ini pengen menceritakan atau pengen mengangkat tentang cerita Lagaligo dari Bugis. Kalau saya masukin langsung karakternya Sauri Gading, mungkin yang relate soalnya orang-orang dari Bugis atau Makassar atau Sulawesi Selatan. Kalau ini pengennya orang yang hampir semua masyarakat Indonesia tahulah Jakarta Taruh dan Kancil ya. Gitu. Anda sorry nih, Anda berpikir sejauh itu, apakah maksudnya semelelahkan itu nggak sih? Gue mau ini nih, tapi gue hanterin itu wah saya enggak sih, saya penjata pukul gitu loh Mas. Ya itu. Iya gitu, karena kalau misalkan langsung bikin karakter baru yang orangnya gue nggak relate sama Sauri Gading lah. Enggak, gue ngeliat sama ini karena orang udah relate dengan Jakarta Taruh. Oh taruh, emang kayak gimana sih kalau Jakarta Raya? Oh kancil, emang kayak gimana sih kalau Jakarta Raya? Dan pendekatannya fiksi ilmiah, mereka adalah bounty hunter. Betul. Saya sebenarnya baru slide ya, kita jujur aja baru slide aja. Nanti artnya akan ada, kalau nggak udah di awal nanti saya kasih lihat. Kan itu astonish banget. Kita udah review Jagat Raya, karyanya Mas siapa? Fadli udah kita review. Rajasa itu salah satu komik terlaris 2000 kalau nggak salah ya 2023. Jadi kita sempat nge-review 5 komik terlaris versinya Gramedia. Kita rilis kita review semua 5-5-nya, salah satunya beliau itu. Jadi itu udah top notch banget tuh. Buat apa ya? Buat artwork kayak gini sih udah top notch banget. Nah, sebenarnya ada satu lagi nih, Mas. Berikutnya nih kan udah bakal rilis nih, yang ngambil PO nih. Ya. Bakal cetak lagi. Bukan PO tapi, bukan sistem PO. Lihat antusiasme dulu. Pengennya sih begitu 150 ini habis, kita lihat ada yang mau nggak. Kalau ada yang mau ya kita rilis lagi, cetak ulang lagi ya. Kalau enggak belum tahu sih, tapi kayaknya pengennya sih rilis lagi karena ini akan panjang sih dan pengen lebih banyak orang aja yang baca Jagat Raya. Oke, ini luar biasa banget sih ngobrol sama Mas Sep. Nanti saya nggak tahu nih, boleh nggak sih ditaruh sosial media Mas kalau mau pesan atau apa? Boleh. Nanti ada di kolom deskripsi, tinggal dibaca aja. Ada pesan-pesan nggak sih Mas buat komikus? Bukan buat pembaca deh, buat komikus deh. Karena gini nih, Mas Ani ini faktor X sih menurut saya. Maksudnya, saya terkaget-kaget. Apa PO segitu sih? Maaf, mungkin saya yang norak. Karena enggak, saya juga kaget kok. Saya juga kaget. Saya sendiri juga kaget. Iya, itu bagaimana sih Mas bisa begitu? Ada tips nggak sih buat para pengkarya? Apakah sosial media harus bermain? Jujur saya nggak ada waktu. Apa gimana? Branding sih Mas. Harus branding. Harus. Mau nggak mau. Dan konstan gitu. Kayak ya nggak harus setiap hari sehari sekali. Branding ya di ini aja kayak 3 hari sekali atau seminggu sekali gitu. Yang penting konstan aja. Oh ada toh. Oh Mas Budi bikin ini toh. Gitu. Pengen lihat toh. Gitu. Terakhir sebelum kita closing. Jagat Raya IP-nya milik kami. Oke. Yang kalau Mas Ani sendiri yang kaminya agak banyak, apa kemarin udah dipupuskan sudah, apa ini Jagat Raya ini IP gua deh. Ya. Apa masih ngurusin yang lain atau enggak ini bakalan ini nih. Ya. Kedepannya bakal ini terus. Fokusnya sementara ini dulu. Amin. Kenapa sih bakal fokus di sini? Maksudnya apakah ini gua ngomik deh
selain gue kerja, gue ngomik juga? Satu penasaran sejauh apa Jagat Raya ini bisa melaju. Kedua, pengen menerapkan apa namanya, ilmu-ilmu yang udah dapat dari industri perfilman atau teman-teman dari circle musik juga kebetulan ada yang bisakah diterapkan di industri komik. Ketiga, pengen membuktikan kalau misalkan ini berhasil dengan blueprint apa yang sudah kami buat, teman-teman lain bisa mencontoh. Oke, teman-teman ini luar biasa banget. Ini saya nggak nyangka, bukan, maksudnya asli bikin ini salah satu metode yang saya awaken banget. Bikin WhatsApp group tadi nggak kepikir. Biasanya main sosmed, saya udah baca kit rilisnya pelan-pelan, pop culture, sosmed, tentang ini segala macam. Ada WhatsApp group ini sesuatu yang mungkin para sobat sama sohib Kalibrasi Komik boleh ngelakuin. Saya nggak tahu kontennya bakal gimana, karena jujur setiap hari ada post di sosial media kita aja susah, apalagi ini setiap hari harus ngobrol sama teman-teman di grup. Enggak deh, gua enggak, maksudnya ini orang maksudnya bisa begini nih, mohon maaf. Kita aja nih udah lelah banget tadi saya ya. Ada kegiatan di sekolah di sini kayak mesti ngepost di WhatsApp grup, hello guys segala macam. Nah, Mas, ini sebagai closing, kita sebenarnya punya kultur, Mas. Apa tuh? Saya selalu pakai baju jangan jadi komikus. namun ini ada elipsisnya, tanda titik 3. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, elipsis titik 3 ini harus disambung dengan kalimat berikutnya yang diawali dengan titik 3 juga. Nah, begitu. Tapi Mas nggak perlu nyebutin titik 3. Pertanyaan sebenarnya gini, ini harus disambung sama narsum kita. Tapi ntar pikirin dulu Mas, baru kalau udah oke. Ini sebagai contoh, saya nanti bilang jangan jadi komikus kalau nggak perlu kalau, jangan jadi komikus. Nah, nanti disambungin. Seumpama kalau tidak suka menggambar. Contoh seperti itu. Sudah ada Mas yang dipikirkan? Sudah. Jangan jadi komikus kalau belum tahu cara branding diri sendiri. Makanya itu sosial media jangan curhat mulu. Kasihan pembaca kalian. Thank you sobat sama sohib Kalibrasi Komik. Terhormat banget ada Mas Sani Budi Pandita. Thank you. Karena